Selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini saya akan share latihan Excel dengan menggunakan if dan if kombinasi. Nah, jadi seperti ini latihannya yang kita buat. Jadi ada yang kita pertama ketahui adalah hanya NIM. Jadi NIM kemudian nilai UAS. Nah, nanti dari NIM ini kita akan mencari jenjang dan jurusan. Nah, nilai UAS kita miliki untuk mencari nanti nilai huruf yang didapatkan. Nah, dari jenjang dan jurusan ini nanti kita akan ambil nilainya itu dari NIM, di mana letaknya itu tentu ada di tengah-tengah ya. Nah, sedangkan kalau dari nilai UAS yang dimiliki itu kita nanti akan menentukan nilai dalam konversi huruf yang dimiliki, nantinya akan menggunakan if. Sedangkan kalau lokasi kampus ini nanti kita akan ambil dua kode di dalam NIM-nya yaitu 90 ini ya. Jadi nanti lokasi kampusnya hanya akan ada dua, Singaraja, APA, dan Pasar. Yang pertama jenjang. Nah, untuk mencari nilai jenjang ini sebenarnya kita dapat dari NIM. Jadi 2001. Nah, 01 ini adalah kode jenjang. Nah, dari sana kita akan gabungkan dengan if. Yang pertama nanti kita bisa cari kode 01-nya dulu ya. Jika teman-teman bingung nggak mau langsung sekalian dengan if, jadi ya mungkin susah gitu dengan latihannya bingung. Nah, teman-teman bisa breakdown dulu. Teman-teman cari dulu kode 01. Kenapa? Karena nanti kode 01 itu nanti kita akan masukkan di logical test dalam if. Nah, misalkan kita buatkan kolom misalkan kode jenjang. Nah, kode jenjang ini kita ambil dari NIM, ingat. Nah, 01 itu kan ada di tengah-tengah ya. 01 ini maka kita nantinya akan menggunakan rumus MID. Nah, rumus MID ini juga pernah saya bahas di video-video sebelumnya ya. Nah, ini dia jadi 01, nah 20, 01, nah 01 inilah nanti kita akan cari. Nah, nanti baru kita akan masukkan di logical test di if-nya. Nah, jadi rumusnya adalah MID, text, start number, dan number karakter. Jadi teks yang kita ketahui yaitu nilai NIM, di mana terdapat di sel A2. Kemudian start number karakternya, yaitu mulai dari nomor 3, karena 2001. Nah, kemudian untuk jumlah karakternya yaitu 2 karakter. 01 hanya 2 karakter. Oke. Nah, muncul hasilnya. Nah, nantinya rumus MID ini nantinya kita akan masukkan ke dalam if di logical test-nya. Nah, berarti nanti di sini akan nanti muncul D1 apa D2 seperti itu. Untuk mencari itu kita bisa menggunakan rumus if. If kita masukkan sekarang MID-nya untuk mencari kode jenjang yang tadi. MID A2, 3, 2. Kemudian apakah dia sama dengan 01? Oke, sorry. Apakah dia sama dengan 01? Jika iya, maka dia jenjangnya adalah D1. Kemudian selain itu, maka dia akan jenjangnya D2. Ingat, hanya ada 2 kriteria, D1 apa D2 ya. Yang pertama dicek, jika bukan D1, pasti dia akan D2. Nah, seperti itu. Jadi if-nya cuma 1. Nah, saya bahas kembali. Jadi kita masukkan rumus MID A2, 3, start karakternya nomor 3, kemudian berapa jumlah karakternya ada 2. Itulah nanti akan kita cek apakah dia sama dengan 01. Nah, jika benar, jadi kondisinya jika benar, maka dia muncul D1. Nah, jadi dari kondisi ini dilakukan pengecekan. Jadi, apakah dia kondisinya true or false? Jika true, maka D1. Jika false, maka D2 yang akan muncul. Jadi, di sini adalah pengecekannya. Nah, kemudian muncul hasilnya adalah D1, D2, dan D1.
Nah, jadi seperti itu kira-kira rumusnya. Nanti kalau adik-adik tidak bisa di breakdown dulu menjadi kode jenjang, baru nanti rumus mid-nya itu kita masukkan di logical test-nya untuk melakukan pengecekan apakah dia 01. Nah, kemudian kita akan masuk ke latihan untuk jurusan. Nah, untuk mendapatkan nilai jurusan ini mirip ya dengan jenjang tadi. Jadi kita akan mencari jurusannya. Misalkan di sini hanya ada 3 kode jurusan, bisnis, akuntansi, apa desain. Jadi ada 3 kode 01, 02, apa 03. Nah, yang pertama bisa dilakukan seperti ini, kode jenjang tadi ya. Kode jenjang itu. Nah, jadi kita dapat di sini nanti mid. Nah, start number-nya yang akan berubah karena kode jurusannya itu ada di karakter nomor 5 dan nomor 6. Maka start number-nya yaitu startnya mulai dari nomor 5, kemudian jumlah karakternya tetap 2 karena 02, ada 2 karakter. Nah, kemudian kalau sudah paham, kita tinggal masukkan ke dalam rumus if. Maka akan menjadi if mid, kemudian di sini teksnya yaitu A2, kemudian start number-nya adalah 5, kemudian berapa jumlah karakternya ada 2. Nah, baru dicek hasil mid-nya ini apakah dia bernilai 01. Jika iya, maka dia jurusan bisnis. Ya, ingat ini ada 3 kondisi, ada 3 kriteria, maka if-nya akan menjadi 2. Nah, dilakukan pengecekan kembali. Nah, jika dia kodenya 01, maka dia jurusan bisnis. Tapi jika tidak, dilakukan pengecekan kedua atau if yang kedua. Jadi kita bisa gampangnya lah tinggal copy ini ya karena sama. Kita copy baru kita paste di sini. Nah, tinggal diganti 01-nya menjadi 02. Nah, dilakukan pengecekan kedua apakah nilai mid itu sama dengan 02? Jika iya, maka dia jurusannya akuntansi. Jika tidak, maka dia jurusannya desain. Kenapa? Karena hanya ada 3 kriteria. Dia jurusan bisnis, akuntansi, apa desain. Nah, jadi mid ini, di sini melakukan pengecekan. Apakah dia bernilai 01? Jika benar, maka bisnis. Jika tidak, maka dilakukan pengecekan lagi yang kedua. Apakah dia nilainya 02? Jika benar, maka akuntansi. Jika salah, maka jurusannya desain. Oke, hasilnya adalah akuntansi. Nah, setelah muncul hasil, teman-teman bisa langsung cek juga. Nah, pengecekan yang pertama teman-teman bisa lakukan secara manual ya. Jadi kita lihat karakter nomor 5 dan 6 yang dimiliki di NIM. Jadi dia kodenya 02. 02 ini adalah akuntansi. Nah, di sini NIM-nya apakah kode jurusannya 02? Ya, benar, akuntansi. Berarti jawabannya sudah benar. Jurusan memang akuntansi. Kemudian, yang kedua, NIM kedua dan NIM ketiga memang jurusannya juga akuntansi ya. Kemudian pengecekan yang kedua yaitu kita bisa mengganti 02 itu menjadi 01. Ketika ini benar, maka di sini jurusannya bisnis. Nah, jadi begitu cara pengecekannya. Nah, benar. Jadi rumus kita yang kita buat sudah benar ya. Yang pertama kita cek secara manual terlebih dahulu, yang kedua baru kita bisa mengganti angka dari data yang diketahui. Nah, dari NIM ini ya, jadi perhatikan baik-baik NIM ini. Kapan penggunaan mid, left, right itu adalah ketika kita mencari suatu nilai. Kalau misalkan nilainya ada di tengah-tengah, berarti nilainya itu kita cari dengan rumus mid. Jika misalkan 2 angka, seperti ini 16, dia posisinya di sebelah kanan, maka pakai rumus right. Nah, jadi 16 ini kita cari menggunakan nanti rumus right ya teman-teman. Nah, jadi jangan bingung. Kemudian kalau misalkan 20, misalkan kode tahunnya kan 2 angka pertama di sebelah kiri, maka di sini kita menggunakan rumus left untuk mengambil nilai 20 tersebut. Ya, jadi kalau nilainya di tengah-tengah menggunakan rumus mid, di kiri left, di kanan right. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang ke nilai huruf ya. Jadi misalkan kita memiliki suatu kriteria seperti ini. Nilai A jika 85 sampai 100, kemudian nilai B jika nilainya itu 75 sampai 84, dan nilai C jika nilainya
65 sampai 74. Pertama-tama perhatikan benar-benar kriteria yang kita miliki ya, jangan sampai terkecoh. Sebenarnya kita bisa fokus ke nilai A dan nilai C saja ya, karena selain itu pasti dia akan masuk nilai B. Nah, jadi hindari rentangan-rentangan ya. Teman-teman fokuskan saja ke nilai yang lebih besar, lebih kecil seperti itu. Nah, di sini misalkan nanti kita akan fokuskan di nilai A ya. Jadi nilai A ini kalau di kriteria itu 85 sampai 100, maka untuk mendapatkan nilai dari 85 itu gimana? Kondisinya seperti apa? Nah, nanti kondisinya kita bisa tulis lebih dari 84. Kenapa? Karena lebih dari 84 maka mulai dari 85. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang nilai B ini kita biasa abaikan, kita masuk ke nilai C. Untuk dapat nilai C gimana? 65 sampai 74. 74 ini gimana? Berarti kurang dari 75. Nah, maka di sini di nilai C ini kondisinya atau nanti dalam di if di logical testnya kita bisa tulis di sana apakah dia kurang dari 75. Jika kurang dari 75 maka dia mendapat nilai C. Nah, seperti itu. Ingat, ini ada 3 kriteria A, B, C, maka if-nya nanti ada 2 ya. Sebenarnya kalau sesuai dengan yang kita gunakan itu ada 5 kriteria untuk mendapatkan nilai A, B, C, D, E. Namun untuk sekarang ini kita akan fokuskan dulu ke 3 nilai ini saja ya. Jangan nanti teman-teman bingung. Jadi ini hanya latihan dulu. Misalkan kita memiliki nilai A, B, C. Ya, jadi ini nanti akan menggunakan rumus if. Kalau yang tadi menggunakan rumus if kombinasi dengan mid, kalau yang ini hanya if saja. If bertingkat, yaitu jadi ada 2 if-nya karena ada 3 kriteria. Nah, kita coba saja langsung masukkan di sini di kolom F. Jadi di F2 itu akan menjadi if E2, jadi nilai UAS yang diketahui, apakah dia lebih dari 84? Jika lebih dari 84 maka nilainya adalah A. Nah, jika salah dilakukan pengecekan kedua, maka di sini akan if lagi yang kedua. If dicek lagi E2-nya, nilai E2-nya. E2 apakah dia kurang dari 75? Jika kurang dari 75 maka di sini nilainya adalah C. Ya, karena kurang dari 75, 74 itu dapat nilai C. Nah, jika salah, maka dia mendapat nilai B. Nah, seperti itu. Jadi, if-nya ada dua pengecekan. Yang pertama, apakah lebih dari 84, kemudian yang kedua adalah kurang dari 75. Hati-hati dengan menempatkan value if true-nya, jadi jangan kebalik ya, baru urutannya ABC, teman-teman nanti naruh ABC juga ya, jangan sampai seperti itu. Teman-teman perhatikan kondisi logical test-nya, apakah memenuhi atau tidak. Jika memenuhi, maka di sini misalkan secara sederhana akan dilakukan pengecekan ya. Jadi E2 itu akan terisi oleh nilai 90. Nah, jika E2 itu misalkan 90 kurang dari 75, nah, seperti itu. Pertama adalah kan dicek tadi apakah 90 itu lebih dari 84? Benar ya, maka muncul langsung nilai A. Tidak dilakukan pengecekan kedua. Saya contohkan misalkan ini nilai 66. Dilakukan pengecekan ya. Apakah 66 lebih dari 84? Jawabannya salah. Ya, salah. Maka kalau salah gimana? Dilakukan pengecekan kedua. Masuk dia ke if yang kedua. 66, apakah kurang dari 75? Benar ya. Jadi nanti muncul jawabannya adalah C. Kenapa? Karena 66 kurang dari 75. Nah, seperti itu. Maka dia jawaban C. Nah, kalau B gimana? Di 76 ini dicek. 76, E3. 76 apakah lebih dari 84? Nilainya salah. Maka dilakukan pengecekan kedua. Masuk ke if yang kedua dia. 76 kurang dari 75. Jawabannya salah.
ya, maka muncul nilai B, ya. Karena 76 lebih besar dari 75. Maka pernyataan if yang kedua atau logical test yang kedua itu salah, ya. Nah, seperti itu. Ingat kembali struktur if ya. Jadi strukturnya adalah logical test, ada value if true, ada value if false. Ya. Nah, yang terakhir adalah lokasi kampus. Ini misalkan ya, misalkan kode 90 yang ada di NIM itu adalah kode dari area kampus Singaraja. Namun selain itu adalah area Denpasar misalkan. Jadi kita ketahui dulu dari NIM 90 ini ada di tengah-tengah. Nah, jadi dari sini berarti kita akan menggunakan kombinasi rumus apa? Rumus yang menggunakan kayak tadi, jenjang dan jurusan. Jadi kita pakai rumus if kombinasi mid. Ya. Jadi sekarang kita masukkan di sini adalah if logical testnya akan menjadi mid. Mid text yang diketahui adalah A2. Kemudian start numbernya nomor berapa? 90. Kita tinggal hitung saja. Dia nomor 7. Kemudian berapa karakter? Ada 2. 90 ada 2 karakter. Dicek apakah dia sama dengan 90. Jika iya, maka di sini muncul Singaraja. Namun jika salah, maka di sini Denpasar. Nah, jadi hanya akan ada 2 kondisi di sana ya, kriteria apa dia Singaraja apa Denpasar. Nah, jadi karena kodenya memang sama semua 90, maka dia kode lokasinya, maka dia lokasi kampusnya adalah Singaraja. Nah, seperti itu. Jadi latihan hari ini ingat, pahami struktur-struktur rumus yang dimiliki dari rumus tersebut. Nah, jadi pahami dulu itu, baru nanti kalian bisa mengkombinasikan dengan menganalisa terlebih dahulu data yang dimiliki. Jadi kira-kira seperti itu dalam mengerjakan soal. Jadi selamat mencoba.